lagi di channel DHM Hospitality, dan pada saat ini saya akan berbagi tema bagaimana cara membuat resto di rumah. Untuk itu, simak acara ini. Jumpa lagi di channel DHM Hospitality. Tema kali ini adalah bagaimana dan cara bagaimana. Banyak teman-teman, banyak orang bertanya kepada saya, Pak, bisa nggak membuat resto atau mengelola resto di rumah? Jawabannya adalah bisa, dengan catatan dan syarat. Satu, kita harus tentukan dulu konsepnya. Dalam membuat resto, kita harus melihat konsep dan menentukan konsep. Dan kalau di rumah, kita harus memiliki konsep yang tematik, yang mana konsep itu harus sesuai dengan rumah yang seperti apa. Ya, dan tentu yang kedua adalah sejuk. Rumah itu harus kita bikin sejuk. Ya, sehingga apa? Sehingga tamu datang ke sana menjadi nyaman, ya, dan diikuti dengan suasana atau soft music yang soft, yang slow seperti itu. Ya, itu konsep rumahnya. Ya, sudah kita ketahui konsepnya. Yang kedua adalah kita harus tentukan dulu produknya different. Kita harus ada diferensiasi dengan pesaing yang lain. Ya, contoh misalnya kita buat black burger. Jadi sudah hitam, terus kemudian burgernya besar. Sehingga apa? Orang melihat, oh, sesuatu yang berbeda. Ya, itu produknya. Setelah kita tentukan produknya, ya, kita baru lihat lokasi. Rumah yang akan kita jadikan kafe itu harus rumah yang memiliki parkir yang cukup besar. Ya, kira-kira 10 mobil bisa masuk. Ya, dan terletak di antara di jalan yang memiliki dua arah. Ya, memiliki jalan dua arah. Selanjutnya, rumah itu tidak boleh masuk ke dalam gang dan tidak banjir. Dan juga rumah itu harus diratakan pagarnya. Artinya apa? Kita tidak boleh membuat kafe di rumah dan pagar masih ada di depannya. Tidak boleh. Karena apa? Saya beberapa kali melihat, ya, orang membuat kafe, orang membuat resto, orang membuat angkringan di rumah dan pagarnya masih ada. Ya, bagaimana orang bisa datang? Ya, seolah-olah kita membuat resto dan ada pagarnya, seolah-olah orang jangan ke sini, gitu. Ya, jadi harus diratakan dan bisa dipakai untuk parkir. Ya, itu konsepnya. Ya, itu rumahnya sudah ada, tempatnya sudah ada. Selanjutnya adalah setelah itu kita jadi, ya. Kemudian kita harus pastikan bahwa rumah yang akan kita pakai kafe atau resto itu harus bersih. Kita harus betul-betul jaga kebersihan, terutama kamar mandinya. Kamar mandi itu harus bersih, spotless. Sehingga orang berpikiran, karena apa? Orang kalau Anda sendiri kalau ke resto melihat kamar mandinya bersih, maka Anda akan merasa luar biasa bersih. Tapi begitu melihat kamar mandinya kotor, mood makan Anda, mood dan selera Anda akan turun dan Anda akan keluar. Ya, kebersihan kamar mandi. Yang kedua adalah sebisa mungkin open kitchen. Artinya customer akan melihat dapurnya bersih.
Restoran yang open kitchen, dia sangat pede. Dia yakin bahwa dapurnya bersih dan menunjukkan itu hygiene. Ya, kebersihan dapur, kebersihan kamar mandi, dan selanjutnya kebersihan area. Itu wajib hukumnya. Kalau Anda menjual kuliner, kebersihan adalah nomor satu. Oke? Setelah kebersihan sudah, baru Anda tentukan pelayanan, servisnya. Pelayanan itu harus quick service. Jangan sampai orang datang ke sana mau pesan makanan menunggu lama sekali. Itu sangat tidak boleh. Ya, quick service. Dan karyawan Anda itu harus smile, harus senyum, harus hangat. Mulai dari tukang parkir, mulai sampai dengan security, bahkan sampai dengan tukang kebun pun harus smile. Nah, pelayanan. Setelah kebersihan sudah, pelayanan sudah, lokasi sudah, ya, baru kita tentukan taste makanan seperti apa. Rasa makanan itu wajib hukumnya enak. Ya bagaimana orang ke restoran makanannya gak enak, ya pasti akan sepi, gitu ya. Makanannya harus enak. Dan presentasinya dibuat secantik mungkin, semenarik mungkin, sehingga membuat tempting, sehingga membuat orang merasa ingin memakan masakan itu. Ya, presentasi. Setelah itu baru pricing strateginya, strategi harga. Harganya tidak murah juga tidak mahal. Ya, artinya relatif. Tetapi orang harus berpikir, kalau kita kasih harga yang relatif murah dan makanan yang besar dan presentasi yang cantik, maka mereka berpikir, murah sekali loh masakan ini. Itu poinnya. Ya, pricing strategi ini harus menang. Setelah itu apa? Setelah taste-nya enak, harganya relatif murah, maka yang poin terakhir adalah marketing and promotion. Ini yang banyak dilupakan sama orang, dan ini yang dihindari sama seorang pengusaha. Banyak sekali pengusaha-pengusaha restoran, banyak sekali pengusaha-pengusaha kafe yang tidak berani untuk berpromosi. Padahal dia investasi berani, ya, dekorasi dia berani, membeli peralatan dia berani. Tapi promosi dia tidak berani. Padahal promosi adalah investasi jangka panjang bagi perusahaan, bagi kafe, bagi restoran. Ya, nah promosi ini kita harus lakukan branding. Kita buat branding yang menarik, kita buat branding yang simple, yang mudah diingat. Setelah branding kita dapatkan, baru kita pasang big banner atau big neon sign, dan kita pasang di depan rumah kita, di kafe kita, sehingga orang tahu. Dan orang kalau melihat ke sana, dulunya kan rumah, sekarang jadi kafe, sehingga dia akan bertanya dan mereka akan bercerita, dan akhirnya dia akan datang ke tempat kita untuk mencoba. Ya, setelah mereka mencoba dan enak, dia akan kembali lagi dengan teman-temannya. Seperti itu konsepnya. Ya, itu untuk branding. Kemudian kita lanjutkan dengan massive promotion ke online dan ke offline. Ke online kita harus pasang Instagram berbayar, yang kita lakukan secara reguler, 3 hari sekali, dan sesuai dengan radius dari restoran kita. 3 hari sekali kita upload, 3 hari sekali kita pasang iklan untuk menancapkan orang supaya datang ke restoran kita. Ya, Instagram berbayar. Kemudian apa? Kita undang influencer khusus kuliner untuk datang ke tempat kita gratis dan untuk mereview bagaimana lokasi kita, bagaimana situasi kita, bagaimana makanan kita, sehingga
mereka akan melihat influencernya datang ke tempat kita dan akhirnya mereka akan mengikuti kita dan restoran kita jadi ramai. Dan selanjutnya kita akan pasang ke GoFood, GrabFood, dan lain sebagainya untuk take away. Setidaknya untuk branding ke sana. Selain online, kita harus lakukan offline juga. Flyer distribution kita berikan ke sekitar radius 3 km. Continue, sebulan sekali kita kirim, kita sebarkan. Ya, 1 bulan 5.000 lembar, 1 bulan 5.000 lembar, 1 bulan 5.000 lembar. Kita undang teman-teman kita undang relasi-relasi kita undang media untuk food testing dan untuk mereview. Sehingga apa? Sehingga mereka bisa bercerita. Dan kalau kita lakukan itu, saya jamin restoran kita pasti akan ramai. Ya, lakukan dan Anda pasti akan menjadi pengusaha restoran yang sukses. Sampai di sini aja. Terima kasih. Semoga berhasil. Sukses untuk Anda.